Setelah bungkam beberapa hari, pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia akhirnya angkat suara terkait pemberhentian mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. PBID menegaskan keputusan pemberhentian Terawan dari keanggotaan organisasi profesi tersebut diambil dalam Muktamar ke-31 di Aceh. Keputusan memecat Terawan memicu kritikan dan ancaman dari berbagai politisi Senayan dan pejabat pemerintah yang akan mengevaluasi posisi ini. Untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Kepala Bidang Hukum, Pembelaan dan Pembinaan anggota ID, sekaligus juru bicara ID, Dr. Beni Satria. Selamat sore, Dr. Beni. Selamat sore Mbak Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Beni, langsung saja, kalau soal alasan pemberhentian Dr. Terawan Agus Putranto itu tadi sudah Anda sampaikan dalam konferensi pers ID. Saya ingin tanya tindak lanjutnya ke depan. Ini Dr. Beni, PBID akan memproses pemberhentian mantan Menkes Terawan Agus Putranto. Apakah artinya semua SIP atau surat izin praktek Dr. Terawan tidak bisa lagi terpakai? Baik, terima kasih. Jadi yang perlu kami jelaskan adalah terkait ranah organisasi profesi terlebih dahulu. Bahwa ranah organisasi profesi adalah dalam hal penindakan, pembinaan, dan penegakan etik kedokteran Indonesia. Dan itu sudah diatur di dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia. Nah, terkait singgungan terhadap izin praktek, tentu ini berimplikasi kepada surat izin praktek. Tapi tadi sudah dijelaskan bahwa di dalam Undang-Undang Praktek Kedokteran, bahwa surat izin praktek adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh pemerintah setelah memenuhi persyaratan. Tentu ini domain pemerintah terkait izin praktek, Mbak Nana. Artinya surat izin praktek ataupun SIP-nya Dr. Terawan masih bisa dipakai karena itu yang mengeluarkan Kemenkes, begitu? Meskipun rekomendasinya dicabut dari ini. Baik, faktanya sampai hari ini beliau masih statusnya adalah anggota dan surat izin beliau masih aktif sampai 5 Agustus tahun 2023, Mbak Nana. Oke, setelah 5 Agustus 2023 artinya sudah tidak menjadi anggota ID, apakah SIP-nya kemudian sudah tidak bisa lagi dipakai? Tadi sudah kami jelaskan bahwa terkait ranah SIP itu adalah ranah pemerintah. Ranah kami adalah di dalam hal pembinaan dan penegakan etik. Oke, Dr. Beni, rumah sakit sampai saat ini mempekerjakan Dr. Terawan ya, seperti RSPAD, kemudian RSDKT Solo. Apakah ini kemudian berpengaruh pemecatan ataupun pemberhentian sanksi dari ID ini kepada prakteknya Dr. Terawan di rumah sakit besar tadi? Nah, implikasi terhadap ini tentu rekomendasi yang akan kami sampaikan kepada institusi terkait, baik itu Kementerian Kesehatan, kemudian rumah sakit, dan institusi yang lain, itu yang nanti ditindaklanjutin oleh institusi tersebut, Mbak Nana. Artinya nanti bolanya akan ada di Kemenkes dan di rumah sakit tersebut. Anda ingin mengatakan seperti itu? Kembali lagi, kita organisasi harus paham mana fungsi organisasi dan mana fungsi izin yang itu adalah permit dari pemerintah sesuai amanah Undang-Undang Praktek Kedokteran. Tapi kan seperti kita tahu ya, pemberian SIP itu memang dikeluarkan oleh pemerintah, tapi harus ada rekomendasi dari ID berdasarkan Undang-Undang Praktek Kedokteran begitu ya. Artinya kalau kemudian nanti pemberhentian Dr. Terawan ini dikeluarkan dari ID, apakah kemudian akan berpengaruh terhadap rekomendasi dokter lainnya saat mengurus SIP? Tentu, Mbak Nana. Jadi memang di dalam ADART ya, organisasi tata laksana anggota Ikatan Dokter Indonesia, ada hak-hak anggota. Hak anggota adalah salah satunya adalah mendapatkan izin, mendapatkan rekomendasi terkait pengurusan izin praktek. Nah, tentu hak-hak ini kalau statusnya sudah ditetapkan menjadi bukan anggota atau mantan anggota, tetap masih ada kemungkinan untuk melakukan pembelaan. Jadi ini tidak case close ya, Dr. Terawan masih bisa melakukan pembelaan begitu? Dalam forum khusus yang nanti secara administratif, ini yang nanti sedang kita lakukan kajian administratifnya, Mbak Nana. Oke, berarti masih ada kesempatan Dr. Terawan untuk bisa mempertanggungjawabkan ataupun membela dirinya. Itu yang ingin Anda katakan, belum resmi dipecat berarti? Secara resmi ketetapan muktamar adalah keputusan tertinggi. Jadi PBID akan melaksanakan ketentuan itu. Tentu administratif ini yang akan sedang kami lakukan sekarang, Mbak Nana. Oke, apakah kemudian ini pertama kalinya sebetulnya ID memecat seorang dokter karena pelanggaran kode etik atau sebetulnya kasusnya Dr. Terawan ini kasus biasa saja? ID sudah dari tahun 1950 berdiri sampai sekarang banyak memproses dokter-dokter yang melanggar kode etik dan sebelumnya tidak ada masalah. Ada masalah ketika proses ini berlaku pada seorang Dr. Terawan? Sebenarnya tidak ya. Jadi dalam hal pembinaan sendiri, tentu
kalau kita masih ingat kasus Dr. Gunawan Simon sekitar mungkin 30-an tahun yang lalu, Oke. yang memang dia diperiksa oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran dan kemudian diputus bersalah karena memang terbukti melakukan praktik kedokteran tidak dengan evidence base atau dengan bukti ilmiah. Tentu ini wilayah MKEK khususnya Ikatan Dokter Indonesia dalam hal melakukan penegakan untuk tujuan melindungi keselamatan pasien dan penegakan hukum, Mbak Nana. Oke, Dr. Beni, sebelumnya IDI sudah memberikan kesempatan kepada Dr. Terawan untuk hadir dan menjelaskan, mempertanggungjawabkan inovasinya seperti terapi brainwash atau cuci otak dan juga vaksin Nusantara. Karena kalau dikatakan ini sudah prosesnya sangat panjang dari 2013, kemudian 2018 rekomendasi dari MKEK sudah keluar tapi tidak dijalankan oleh PBID periodenya Dr. Daeng. Kemudian sekarang harus dijalankan. Artinya sudah beberapa kali proses pemanggilan diberikan kesempatan itu sudah diberikan oleh IDI kepada Dr. Terawan? Sudah, Mbak Nana. Jadi berdasarkan laporan yang kami terima, terlapor setidaknya dalam hal ini sejawat kami itu sudah diundang oleh MKEK 3 kali, setidaknya sampai 6 kali secara total, dan hanya memberikan jawaban 4 kali, dan surat-surat bukti itu mulai tadi yang Mbak Nana sampaikan, itu PBID melalui MKEK organnya itu sudah melakukan surat, dan surat itu bahkan sampai kepada terakhir untuk melakukan pembacaan putusan. Dalam hal ini sejawat kami tidak hadir, jadi putusan itu dibacakan in absentia atau tanpa kehadiran oleh sejawat kami. Oke, sudah 6 kali dipanggil, 4 kali hadir, tapi belum memuaskan IDI. Masalahnya di mana? Apakah kemudian masih ada sesuatu hal yang belum bisa dipenuhi dari inovasi-inovasinya Pak Dr. Terawan ini? Bukan hanya terkait inovasi, Mbak Nana, tetapi terkait pelanggaran kode etik yang memang itu sesuai dengan kode etik kedokteran Indonesia. Terkait inovasi harus dibuktikan dulu oleh institusi lembaga akademisi dan juga pemerintah bahwa itu memang terbukti secara ilmiah sesuai dengan kaidah ilmiah. Oke, jadi bukan hanya soal inovasinya ya, tapi ada pelanggaran kode etiknya di situ. Tapi kita belum tahu ini pelanggaran kode etiknya jenisnya seperti apa, karena itu tidak dijelaskan dalam konferensi pers tadi. Dr. Beni, Anda tadi katakan ya bahwa ada proses administrasi yang yang akan berjalan nantinya. Masih ada celah kemudian Dr. Terawan untuk bisa menjadi anggota IDI lagi setelah ini? Atau memang betul-betul setelah diberhentikan atas rekomendasi MKEK, PBID harus menjalankan, kemudian tidak ada lagi pintu Dr. Terawan menjadi anggota IDI? Masih bisa mendaftar lagi menjadi anggota IDI? Itu yang tadi kami maksud dengan administratif yang harus kami lengkapi. Ditegaskan sekali lagi, artinya Dr. Terawan meskipun sudah diproses penghentiannya oleh IDI masih bisa melakukan ataupun memenuhi proses administrasi dan mendaftar kembali menjadi anggota IDI. Begitu Dr. Beni? Ya, pemulihan terhadap hak-hak anggota atau hak-hak mantan anggota ini yang sedang kami lakukan. Oke, saat ini komunikasi antara PBID dengan Dr. Terawan seperti apa untuk mencapai titik temu ini? Dalam hal ini baik ya, jadi tentu sesuai dengan kemarin konferensi pers Menteri Kesehatan menawarkan untuk peluang mediasi, tentu ini sangat baik dan harapan kami juga ini adalah memberikan keputusan yang terbaik. Tapi memang kami berdiri kepada keselamatan pasien bahwa seluruh dokter harus mematuhi kode etik, termasuk juga tadi yang disinggung pelanggaran apa. Tentu di dalam kode etik kedokteran terkait memuji diri. Jadi seorang dokter itu harus menghindarkan diri dari perbuatan memuji diri sendiri. Bahwa suatu pengobatan itu bukan karena perilaku atau perbuatan yang dia lakukan, tetapi ada faktor-faktor yang lain. Termasuk juga harus bijak dalam penemuan baru. Jadi setiap dokter itu diatur di dalam kode etik, dia harus berhati-hati dalam mengumumkan atau menerapkan penemuan-penemuan. Kemudian juga dia harus berhati-hati, tidak boleh dipengaruhi sesuatu yang mengakibatkan kebebasan kemandirian profesinya hilang. Termasuk juga bagaimana memperlakukan sejawat. Hal-hal seperti ini yang kami dapatkan laporan dari MKEK, Mbak Nana. Oke, itu bentuk pelanggaran kode etik yang dianggap IDI dilakukan oleh Dr. Terawan begitu ya, memuji dirinya terlalu berlebihan karena melakukan inovasi-inovasi yang belum ada pertanggungjawabannya begitu ya, kalau bisa saya simpulkan. Berdasarkan bukti yang kami terima dari hasil sidang MKEK, Mbak Nana. Oke, Dr. Beni, apakah kemudian IDI mendapat tekanan dari berbagai pihak karena memproses pemecatan Dr. Terawan? Saya harus tanya itu. Setidaknya sampai hari ini hal tersebut kami anggap wajar, Mbak Nana. Tekanannya apakah kemudian dari pejabat pemerintah atau dari DPR atau dari mana?
Mungkin tidak bisa kami rinci secara satu persatu, tetapi setidaknya dari orang-orang yang memang memiliki jabatan-jabatan tertentu. Oke, dari konflik ID dengan Dr. Terawan, banyak politisi sampai pejabat hari ini Menkumham Yasona Lauli bahkan mengancam untuk mengevaluasi posisi dan kewenangan ID. Apakah kemudian ID siap jika kewenangannya dicabut dalam pemberian izin praktek dokter? Tentu kami juga akan siap terhadap itu. Tentu dalam hal ini kita harus berdiri bukan hanya atas kepentingan institusi, baik itu organisasi Ikatan Dokter Indonesia ataupun berdiri di atas kepentingan perorangan. Kami ingin berharap apapun keputusan pemerintah bisa berdiri di atas kepentingan rakyat. Keselamatan pasien utama kami, terutama dari sisi perlindungan agar dokter tetap patuh kepada kode etik dan juga peraturan perundang-undangan. Selama berdiri di dalam konteks seperti itu, kami akan siap, Mbak Nana. Oke, apa sih akibatnya kalau kewenangan mengurus ataupun merekomendasikan izin praktek diambil alih negara bukan direkomendasikan oleh ID? Akibatnya ini apa? Nah, rekomendasi sebenarnya sangat baik dalam hal bahwa saat ini kemarin beberapa media menyebutkan bahwa praktek-praktek yang dilakukan ada ternyata yang bukan dokter. Ini harus dirujuk kembali rekomendasi yang diberikan ada atau tidak. Nah, tanpa adanya rekomendasi, tentu Ikatan Dokter Indonesia akan sulit melihat bahwa dokter-dokter yang melakukan praktek itu betul seorang dokter atau mungkin bukan dokter atau mungkin seseorang orang lain yang mengaku dokter. Tentu ini adalah ranah organisasi untuk memberikan rekomendasi. Rekomendasi itu sifatnya adalah memastikan bahwa yang melakukan praktek kedokteran benar dokter, berijazah dokter, ditamatkan oleh dokter, dan yang terpenting adalah dokter tersebut tidak pernah melakukan perbuatan pidana atau melakukan pelanggaran etik, Mbak Nana. Oke, bagaimana sih sebetulnya saat ini kondisi kebatinan para dokter-dokter yang tergabung dalam PBID? Apakah merasakan kegelisahan, merasa bahwa saat ini seolah-olah PBID sedang menzolimi seorang dokter? Kondisi kebatinannya para dokter di internal PBID seperti apa sih? Ya, tentu harapan kami dengan adanya kejadian ini kita semakin solid, semakin banyak lagi memahami tentang etik dan khususnya hukum, bahwa apa yang dilakukan oleh PBID hari ini adalah bukan keputusan pribadi, tetapi ini adalah amanah muktamar, di mana muktamar itu dihadiri oleh seluruh ketua-ketua ID cabang, ketua-ketua ID wilayah di seluruh Indonesia. Jadi bukan putusan personal, tetapi adalah putusan organisasi, Mbak Nana. Oke, terakhir, jika kewenangan ID dipreteli oleh pemerintah dan juga DPR, apakah akan ada perlawanan dari ID dan para dokter mungkin seperti mogok kerja? Ya, setidaknya keputusan itu tidak diambil secara emosional. Seperti yang kami sebutkan tadi, bahwa harusnya ada sinergitas antara organisasi profesi dengan pemerintah yang fokusnya adalah kepada pembinaan praktek-praktek kedokteran agar itu sesuai dengan kode etik kedokteran, termasuk juga sesuai dengan regulasi, berdiri di atas kepentingan pasien, rakyat, dan keselamatan pasien serta perlindungan hukum terhadap dokter, Mbak Nana. Oke, terakhir sekali lagi saya ingin menegaskan bahwa kalau kemudian Dr. Terawan Agus Putranto memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan oleh PBID, maka dia bisa menjadi ataupun mendaftar menjadi anggota ID kembali. Begitu ya, Dr. Beni ya? Itu yang sedang saat ini kami bahas. Artinya masih ada pintu kesempatan bagi Dr. Terawan untuk masuk ke PBID menjadi anggota ID kalau beliau mau memenuhi persyaratan-persyaratan itu ya? Harapan kami seperti itu. Oke. Terima kasih sekali penjelasannya yang sangat komprehensif. Kita harapkan ada titik temu konflik ini antara ataupun polemik antara Dr. Terawan Agus Putranto dengan PBID. Semoga nanti bisa didapatkan solusi yang tidak merugikan kedua belah pihak, dan sekali lagi kode etik kedokteran harus bisa ditegakkan dan ditaati oleh semua dokter yang ada di Indonesia sehingga tidak membahayakan keselamatan pasien. Terima kasih sekali Dr. Beni Satria, Kepala Bidang Hukum Pembelaan dan Pembinaan Anggota ID atas waktunya kepada CNN Indonesia Newsroom sore hari ini. Saya selalu Dr. Beni. Baik, terima kasih. Sehat selalu, Mbak Nana.